Ya, kita jam 12 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Mas Bukti sudah ini ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya. Kalau aku malah tadi kamar ya, lupa katanya kayak kalau Mas Bukti malah lupa. Ada Terus juga sahurnya banyak loh tadi, Bu. saya kebanyakan sahurnya. Oke, nah Bapak kita langsung mulai ya perkuliahan produksi. Sistem produksi nanti S1 SKS-nya seperti yang saya sampaikan dulu, bahwa satu SKS-nya nanti praktikumnya nanti sekitar bulan Mei, gitu ya. Jadi kita bulan Mei, saya belum bisa karena saya masih berkoordinasi untuk perizinan dan sebagainya. Ya, UTS kemarin sudah ada ya teman-teman semua ya, bahwa info UTS kita 2 pertemuan lagi sudah UTS gitu ya. Nah, UTS-nya untuk sistem produksi nantinya materi apa yang sudah saya sampaikan nanti akan menjadi bahan UTS-nya gitu ya. Saya langsung mulai belajar ya, atau keseimbangan time balancing itu biasanya dipakai untuk produksi apa, teman-teman? Produksi yang besar-besaran, Bu. Baik, kita pakai di sini. Dan kemarin sudah saya ajarkan bagaimana menghitung line balancing, kemudian stasiun mana di ini ya, perhitung stasiun 1, 2, dimulai dari presiden. Ini saya akan memberikan materi baru, yaitu ini masih ada 2 hari ini sama jalan selesai ya untuk materi kita, tinggal sudah saya buka ini. Lihat. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penjadwalan pada satu mesin. Di sini penjadwalan satu mesin itu masuknya pada short term scheduling, artinya penjadwalan pendek, artinya jangka pendek panjang. Jadi ini dan hanya berlaku untuk satu mesin saja ya. Oke. Implikasi dari strategi pada penjadwalan application of short term scheduling-nya itu satu, pertama itu dengan secara efektif perusahaan sebenarnya secara efektif dan membuat tujuan akhirnya adalah tetap biaya produksi yang rendah dan efektif kan dan fleksibilitas, maka akan berakibat pada pengiriman yang lebih cepat. Nah, ini nanti kita berhubungan dengan yang RO yang RO1 nanti berhubungan dengan transportasi. Nah, ini kan kalau kita ibaratnya kalau kita bermain logika ya, kalau kapasitas dan fleksibilitas kita bagus, pengiriman untuk produk itu sampai kepada customer akan bisa lebih cepat. Syukur-syukur bisa mendahului dari jadwal yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan baik itu merupakan sebuah competitive advantage ya. Jadi advance di sini. Jadi penjadwalan yang bagus itu sebenarnya kunci kontribusi untuk pengiriman.
gitu ya. Jadi penjadwalan itu sebenarnya memegang peranan kunci yang sangat-sangat vital di dalam rantai produksi, karena dia nanti akan memberikan keuntungan yang lebih kompetitif kan. Kalau penjadwalannya molor terus nanti akan terjadi yang pertama bottleneck, kemudian yang kedua produk itu tidak dihasilkan secara cepat begitu sesuai dengan jadwal, maka nanti masuk pada konsumen pun akan mengalami keterlambatan. Itu mengapa kita belajar gitu ya tentang penjadwalan. Overall, equipment efektif yang biasa dilakukan biasanya A, simbolnya A itu availability rate atau uptime. Jadi kemudian yang P itu biasanya performance rate. Ini simbol-simbolnya ya yang biasa dipakai. Kalau A availability gitu ya, availability rate-nya. Kalau P performance-nya. Ini biasanya actual output per standar output. Fokusnya begitu. Kemudian kalau quality rate itu biasanya good output dibagi actual output. Itu kalau mencari rata-rata kualitas yang bagus. Di mana di sini ada output yang bagus dibagi dengan output yang sesungguhnya. Gitu. Nah, di sini ada rumus OEE sama dengan A kali P kali Q. Di mana di sini A rumusnya ini, P rumusnya ini, Q-nya rumusnya ini. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ini adalah sebuah gambaran ya. Gambaran rules di mana di sini kita lihat petanya untuk penjadwalan. Penjadwalan yang sederhana di sini, di mana di sini nanti ada unit per unitnya berapa. Ini adalah merupakan precedence diagram secara keseluruhan. Kalau kemarin kita belajar precedence diagram yang sederhana, di sini kita ada aplikatifnya yang lebih gitu ya. Artinya kalau di industri kita nggak mungkin belajar tentang yang sederhana terus, tetapi yang di industri itu ya realitanya seperti itu gitu. Tapi ini masih termasuknya yang sederhana. Nah, ini ada capacity planning, di mana di sini ada planning penjadwalan secara keseluruhan. Nanti master schedule, artinya kita membuat master penjadwalannya, dan yang terakhir adalah short term scheduling-nya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, ada long term, ada intermediate, dan short term. Nah, short term yang masuk dalam short term yang mana? Yang ini yang akan kita pelajari, work center loading dan job sequencing. Jadi di sini ada antrian ya, yang job sequencing kan kemarin kita sudah pelajari ya, job sequencing itu bahwa di sini job sequencing itu masuk kepada short term, artinya penjadwalan jangka pendek. Nah, kita melihat di sini ya, long term. Long term itu artinya kita penjadwalannya dalam jangka yang panjang. Nah, ini capacity planning-nya yang pertama adalah facility size. Jadi bagaimana ukuran kapasitasnya. Kemudian equipment procurement-nya. Jadi bagaimana dengan perlengkapannya dan sebagainya, termasuk di sini mesin dan sebagainya. Nah, kemudian masuk dalam intermediate term. Jadi ini adalah penjadwalan yang menengah gitu ya. Ini kita nanti belajar tentang aggregate scheduling. Di sini ada fasilitas. Ini personal pada lantai produksi, kemudian subkontrak. Subkontrak itu biasanya kalau subkontrak itu biasanya kalau sebuah perusahaan kadang tidak semuanya dikerjakan sendiri ya. Ada yang disubkontrakkan, artinya dikerjakan oleh pihak ketiga gitu ya. Oke. Sebentar ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini kemarin ya sudah kita sudah saya singgung ya di slide sebelumnya bahwa ini production system-nya atau hierarchy decision-nya. Di sini ada input, ada proses, ada output, ada planning horizon. Di mana di sini kita sudah bisa melihat kalau kita strategic planning-nya itu hitung. Kalau kita aggregate planning tadi masuk pada mana? Aggregate planning itu masuk pada jangka menengah. Kalau jangka menengah di sini satuannya ada gitu ya. Kalau disaggregation
masuknya sudah ini kita membuat MPS dan sebagainya, itu nanti masuknya dalam mingguan. Nah, bagaimana kalau production scheduling di sini ya, kalau prosesnya itu production scheduling, maka di sini kita melihatnya adalah shift harian. Nah, kalau shop floor control di sini ya mesin priority, artinya bahwa mesin yang diutamakan, kemudian job status, labor reporting dan sebagainya itu real time atau menit. Jadi apa yang misalkan laporan kan nggak bisa kita buat dalam harian ya. Laporan itu kalau sudah masuk dalam lantai produksi yang besar, ya bisa jadi menitan, menitan atau bahkan sepersekian detik itu nanti produksinya berapa, reportnya seperti apa. Itu gambarannya. Yang pertama ada kalau misalkan kita melihat rumah sakit, ruang operasi. Mungkin teman-teman yang sudah familiar ya, artinya sudah pernah operasi belum ya? Atau mungkin ada istrinya yang mungkin melahirkannya tidak dengan cara normal, sesar begitu ya. Itu ada penjadwalan teman-teman di ruang operasi. Jadi tidak serta-merta kita ingin operasi langsung gitu, nggak bisa. Kecuali dalam kondisi yang urgent atau darurat. Kan ada kalau kesehatan jadwal operasi besar atau operasi kecil. Nah, itu biasanya akan disampaikan kepada customer gitu ya, pada pasien bahwa jam berapa. Itu contoh penjadwalan. Kemudian itu biasanya ruang kelas pembelajaran secara online siswa ya, artinya mahasiswanya pas itu mata kuliah bersamaan contohnya. Tapi adalah biasanya ruang kelas kalau kita pembelajaran secara offline. Kemudian kalau yang lainnya contohnya misalkan pabrik itu misalkan produksi, misalnya tidak hanya harian yang seperti saya sampaikan, bisa saja dia produksi dalam menit atau 5 menit itu dia produksinya. Ya, sampai di sini bisa Bisa, Bu. Ya, oke, masih konsen ya, walaupun walaupun butuh aqua masih konsen ya. Butuh aku sih ya. Kita lanjut ke forward dan backward. Itu jadwal bukan berdasarkan kebutuhan yang sudah diketahui. Jadi kebutuhan yang diketahui hari ini harus bot sekian itu permintaan. Contohnya biasanya dari men gitu. Ini dan dilakukan hanya sekian gitu kan. Kemudian penuhi walaupun nah ini WIP. WIP itu adalah waktu mundur dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, apa? Misalnya daripada penjadwalan pemesan aja baru nggak apa-apa. Ini ada ya, jadi tidak sebenarnya perusahaan besar pun masih seperti itu ya. Kemudian ini adalah backward scheduling. Jadi jadwal ditentukan berdasarkan batas waktu operasi terakhirnya. Ini dasarnya adalah operasi terakhir gitu ya. Schedule joint reverse order banyak digunakan dalam sistem manufaktur. Jadwalan bedah operasi di jadi untuk pengusaha mau bikin
ada pesanan gudeg misalkan berapa ya, misalkan 100 porsi ya. Pesanan gudeg 100 porsi. Dia bisa menghitung ketika memasak misalkan ya, memasak gudeg membutuhkan waktu misalkan 2 jam gitu ya. 2 jam dan itu bisa menjadi 2 porsi, berarti dia memasaknya berapa. Itu kita sudah tahu. Nah, itu namanya scheduling. Nah, ini biasanya kalau di manufaktur itu kita produk-produk itu ya buat part produk itu waktu berapa gitu dalam suatu sistem operasinya. Dengan fokusnya harian dan mingguan. Nah, ini terjadi ya beberapa tipe, ada forward scheduling. Kalau kita lihat forward ini kan mana? Batas waktunya kita longgarkan, ya kan? Ada pesanan misalkan apa ya, 10 tas gitu ya. Kita membuat 1 tas itu misalkan 1 hari gitu. Berarti kan kita untuk estimasi melonggarkan waktunya gitu. Kita melonggarkan waktunya biar apa? Nantinya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita masih punya space dan tidak mengecewakan konsumen. Sebenarnya kan intinya seperti itu. Kalau backward itu seperti ini, batas waktunya suatu produk. Nah, ini kita biasanya di awal ini kita isi dulu ya, apa namanya, apa bisa kita ajukan, tapi bisa kita juga mepet karena kita sudah menyetandarkan ya batas akhir dari pengerjaan suatu produk. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk meminimalkan waktu dari kompleksitasnya. Kemudian yang kedua adalah minimum flow time. Jadi minimasi waktu alirnya itu suatu produk. Kemudian yang selanjutnya adalah mengefektifkan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Di sini ada maksimasi utilization atau penggunaan. Ini untuk mengefektifkan tenaga kerja dan mesin. Kemudian minimasi WIP inventory, menjaga tingkat persediaan itu tetap rendah. Karena ini berhubungan dengan pergudangan ya. Makanya teknik industri itu sebenarnya kalau kita berbicara itu dari hulu ke hilir ya. Jadi sampai nanti konsumen begitu. Nah, di konsumen itu kan otomatis ketika kita membuat suatu produk, apalagi kalau mass production itu tidak bisa lepas dari inventory. Gitu ya. Inventory itu tingkat persediaan dan di sini biasanya berhubungan dengan pergudangan. Minimasi customer wait time. Jadi meminimalkan konsumen itu menunggu. Kemudian minimasi average lateness. Artinya minimalkan. Nah, ini juga masih average tardiness di sini ya. Dan itu keunggulan dari penjadwalan jangka pendek. Di sini non produktif ya. Kalau ini masuk dalam jangka pendek atau short term, ini masuk di sini. Ya. Kemudian klasifikasi problem schedulingnya ya. Di sini kalau job shop data dia akan memakai single processor. Kalau job shop karakteristik dia akan pakai precedence, narration, accuracy, parallel, dan series. Kemudian flow shop ada optimally kriteria di mana kalau optimally kriteria itu ada objective function ya, jadi ada fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita lihat kita masuk kepada langsung ya kepada realita perhitungan. DS apa waktu setup mesin atau persiapan mesin itu akan dijalankan, itu masuk pada processing time begitu ya. Lah, berarti gimana Bu kalau misalkan setup time-nya itu ternyata panjang karena mesinnya ya tetap dimasukkan dalam processing time. Itu masuk
Jadi notifikasinya adalah untuk memproses pekerjaan. Kalau dia P gitu. Release time itu adalah waktu di mana sebuah pekerjaan siap untuk diproses. Release time itu or release date dari pekerjaan ya. Jadi RJ itu release time untuk pekerjaan J. Completion time itu waktu di mana sebuah pekerjaan telah diselesaikan. Jadi kalau completion itu sudah selesai ya. Due date gitu adalah batas waktu yang telah ditentukan untuk sebuah pekerjaan yang akan dipahami sebagai target. Gitu ya. Due date biasanya notifikasinya D. Gitu. Nah, slack time adalah waktu tersisa akibat perbedaan antara due date dan processing time. Di mana di sini slack time J itu sama dengan DJ dikurangi DJ. Posisi antara due date, batas waktu yang ditentukan, dikurangi processing time. Waktu itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Lateness. Itu perbedaan antara completion time dan due date dari sebuah pekerjaan. Ya. Nah, bagaimana kalau tardiness? Tardiness itu ukuran dari positive lateness. Tardiness itu T, biasanya simbolnya. Earliness artinya ukuran dari negative lateness, gitu ya. Nah, ini biasanya simbolnya itu EJ. Flow time itu adalah waktu rentang yang tersedia saat di mana sebuah pekerjaan itu tersedia untuk diproses dan saat di mana pekerjaan telah disediakan sama dengan processing time ditambah waktu time sebelum dilakukan proses. Jadi kalau waiting time sebelum dikerjakan namanya prosesnya belum berjalan gitu ya. Max span itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh set pekerjaan. Jadi max span-nya itu globalnya diselesaikan. Rumusnya biasanya memakai sigma karena penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Penjadwalan agregasi master production scheduling atau biasa disebut dengan MPS. Ini kalau bahasa Indonesianya itu jadwal induk produksi begitu ya, tapi bahasa kerennya biasanya disingkat MPS gitu. Nah, ini apa saja yang dikerjakan dalam MPS? Yang pertama adalah merinci aktivitas berdasarkan fase waktu. Di sini bisa mingguan, bisa harian, bisa tiap jam. Kemudian yang kedua, mengendalikan kemajuan pesanan pekerjaan, mempercepat pesanan dan penyesuaian kapasitas. Gitu ya. Itu kalau di MPS. Nah, penjadwalan dan sistem kembali itu sebenarnya harus mampu mengaloskan mesin tenaga kerja ke stasiun kerja atau lokasi lain yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, dia bisa menentukan urutan atau sequencing ya dari kinerja pesanan. Kemudian pemberian perintah kerja kepada sistem produksi. Kalau sudah jadi berarti kan harus memberikan perintah kepada sistem produksi. Kemudian menjaga dan mengendalikan aktivitas produksi ya untuk mereview proses pesanan dan mempercepat order-order pesanan. Kemudian merevisi jadwal dan revisi jadwal ini biasanya digunakan untuk menandakan perubahan dari status pesanan. Jadi revisi itu dilakukan ketika ada perubahan dalam pesanan. Ini kalau kita berbicara tentang job shop ya, artinya pekerjaan yang berdasarkan ini ya, apa namanya permintaan. Kemudian menjamin kebutuhan pengendalian kualitas tetap terpenuhi. Kalau kita melihat seperti ini, penjadwalan N pekerjaan pada satu mesin. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan pada satu mesin. Ada pekerjaan 1, 2, 3, 4, sampai N yang dilakukan pada satu mesin. Nah, penjadwalan N pekerjaan pada satu mesin, ya N pekerjaan yang berbeda akan diproses sebuah unit atau M sama dengan satu mesin. Keputusan yang tepat adalah ketika sequencing
atau urutan pekerjaan mana yang akan berdasarkan urgenitas. Kemudian scheduling itu adalah penugasan start dan completion time-nya pada setiap pekerjaan. Nah, ini adalah chart-nya ya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Kalau kita melihat sequencing dan scheduling. Gantt chart itu adalah diagram Gantt gitu ya, menunjukkan beban kerja relatif dalam sebuah fasilitas. Kelemahannya dari diagram ini adalah tidak dapat diandalkan untuk aktivitas tak terduga. Jadi kalau di sini itu ada pekerjaan yang tidak dalam misalkan seperti biasanya gitu ya, tak terduga gitu. Itu tidak bisa masuk pada diagram Gantt ini gitu ya. Jadi ini yang biasa dilakukan misalnya gitu. Nah, yang kedua kelemahannya itu harus update. Yang Halo, Mas rusak Fadil. begitu. Bagaimana? Dikendalikan oleh Gantt chart atau ya chart dari Gantt gitu ya. Nah, contohnya begini. Sequencing challenge ya. Ini sequencing apa tadi? Urutan. Kita lihat di sini. Production control. Nah, ini yang mengontrol nih. Kontrol produksi ini manajer produksinya gitu ya. Kemudian dia melihat ya kan order release, berdasarkan order release dia melihat ada job XYZ. Terus yang production mikir ini yang dikerjakan mana dulu ya gitu. Karena di sini dia sudah melihat ada beberapa item ya kan. Nah, di sini XYZ itu misalkan kuantitinya 100. Nah, ini mana yang dikerjakan? Nah, ini ada komunikasi nah berdasarkan urutannya. Nah, ini sebuah perintah kerja, ini manajer produksi ya. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa aturan atau rules yang harus kita mengerti dalam dunia produksi, yaitu aturan prioritas berdasarkan prioritasnya ya, di mana di sini untuk dispatching jobnya FCFS, first come first serve. Artinya siapa yang datang lebih dulu itu yang dilayani. Ini aturan FCFS. Pekerjaan pertama yang datang dalam sebuah stasiun kerja akan diproses pertama kali. Jadi kayak kita melihat antrian bank gitu ya. Siapa yang datang lebih dulu? Kecuali kalau nasabah prioritas ya. Kalau nasabah prioritas bukan masuk pada FCFS. Karena dia sudah priority, artinya dia datang tidak akan menunggu antrian, dia langsung dilayani. Tetapi kalau sistem antrian yang biasa di mana di bank itu, siapa yang datang dapat nomor antrian itu yang akan dijujit, di mana pekerjaan yang mempunyai batas waktu lebih awal akan diproses pertama kali. Jadi misalkan membuat part A itu ternyata hanya butuh waktu 5 menit, part B itu butuh waktunya 17 menit begitu. Berarti yang didahulukan adalah yang part A. Berarti di mana di sini pekerjaan yang punya batas waktu lebih awal. Gitu ya. Kemudian SPT itu short processing time. Pekerjaan dengan waktu proses terpendek akan diproses kali. Proses pendek itu dikerjakan. LCFS, last pekerjaan terakhir yang kerja akan diproses dari FC as random schedule. Artinya kita sequencing-nya itu secara random atau acak. Kemudian STR itu adalah slack time remain ya, di mana di sini pekerjaan dengan slack time terkecil akan diproses terlebih dahulu. Berarti kita mencari nilai slack time dulu ya. Ini contohnya teman-teman. Penjadwalan
N pekerjaan pada satu mesin. Mari kita asumsikan ada 5 pekerjaan. Anggap aja 5 pekerjaan. Dan juga seperti di atas ini ya, di dalam tabel ini ya. Kita lihat di sini ada processing time-nya dengan batas waktu hari. Kemudian ada due date-nya, di mana di sini hari ya. Nah, di sini job-nya in order or arrival atau order atau kedatangan, gitu ya. Kita lihat, kalau penjadwalan N pekerjaan dengan satu mesin, kalau kita menggunakan aturan scheduling FCSS, siapa yang datang lebih dulu itu yang diproses, kita bisa melihat ya dari sini ya. Startnya di sini adalah 0 gitu ya, kita lihat butuh waktu 3 tambah 4 ketemunya 7. 7 tambah 2 ketemu 9. 9 tambah 6 jadi ini job time-nya ya teman-teman ya. Kita melihat job time-nya. Kita tambahkan 3, kemudian ke 3 tambah 4 dia bisa menjadi 7 kan, 7 tambah 2 dia 9, kemudian 9 tambah 6 dia 15 dan terakhir ya. Nah, flow itu menjadi mencari nilai ini ketemu itu dari rumus dasar. Kalau SPT di sini teman, aturannya apa? Dia yang proses pendeknya ya, prosesnya di sini. Kemudian yang kedua C, kemudian gitu ya. So, kita schedule. Nah, EDD scheduling pekerjaan yang mana atau kali EDD ya kan, urutannya ini ya, time yang nah ini kalau LCFS C yang datang lebih terakhir itu yang dikerjakan lebih dulu. Jadi yang D kemudian E, D, C, B gitu ya. Ini juga sama begitu ya. Nah, melihat dari penjadwalan N pekerjaan pada satu mesin, kita bandingkan total completion time-nya. FCFS itu hasilnya 50 hari. Paling rendah ya, yang paling cepat mengerjakan selesainya satu produk itu adalah dengan metode SPT. Rata-rata completion time-nya per hari optimal yang dipilih dari beberapa cara atau aturan pada penjadwalan pekerjaan. Kita lihat sama dengan yang di atas. Flatness-nya kita lihat udah ada rumusnya di atas, bisa teman-teman baikin. Nah, harus diingat. Yang pertama adalah SPT schedule minimize, average flow time on process.
ya. Artinya bahwa di sini ternyata dari minimasi dari dia minimasi rata-rata waktu flow time-nya pada proses. Ya, di sini EDD ternyata dia bisa minimasi. Nah, ini kita menjabarkan, dari sini kita menjabarkan dengan narasi gitu ya dari hasil ini. Tetapi kita bandingkan di sini, kita ada yang aturan pada SPT. Apakah sama dari semua soal? Bu, tidak sama. Begitu ya. Kadang dia aturan FCFS itu bisa lebih bagus. Artinya dia yang dicari adalah waktu paling minimasi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa yang saya sampaikan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Slide-nya nanti saya kirim di grup ya. Jadi satu nanti diulatnya tidak pertanyaan, tolong bisa sensi atau siapa yang sih kalau aturan seperti kendala di siang hari sampai siang harinya tidak bisa join, tetap saya hitung presensinya, tetapi dia join tetap gitu ya, itu laporan saya. Itu ya teman-teman ya. Sudah Mas? Ya, ya. Oke. Kalau ya gimana? Bu. Kalau banyak dalam ya seperti saya bisa langsung nanti aplikasi lab mungkin sangat sederhana bisa nantinya sistem produksi itu hitungnya seperti ini gitu ya. Oke, kalau sudah terima kasih, ini saya akhiri perkuliahan hari ini.